Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan. Setiap hari dan malam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka kita banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Namun tentunya orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam mereka senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang suka berbuat kesalahan dan dosa adalah at-tawwabun, itu orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ikhwatal iman, dosa dan maksiat yang senantiasa dilakukan oleh hamba akan mendatangkan bencana-bencana, akan mendatangkan malapetaka untuk dirinya, untuk dunia ini, disebabkan karena dosa dan maksiat. Oleh karenanya, di antara ucapan seorang sahabat, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bima'siyatin, wa illa bidhanbin, wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah bala atau bencana itu diturunkan oleh Allah melainkan karena sebab perbuatan dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat bencana atau bala tersebut kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, belakangan tahun ini senantiasa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi, menyusul corona, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa adanya gerhana. Dan diperkirakan bahwa hari ini akan terjadi gerhana. Dan perlu kita yakini ikhwatal iman bahwa terjadinya gerhana bukan hanya proses alam saja atau kejadian alam yang biasa saja, bukan demikian. Namun tentunya gerhana ini terjadi adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala.
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarangnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menzalimi diri kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya Allah peringatkan kita. Dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, innahuma ayatani min ayatillah, bahwasanya keduanya, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, keduanya adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tidaklah keduanya terjadi karena kematian seseorang atau karena terlahirnya seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat keduanya atau melihat salah satunya, gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila salati, maka hendaklah kalian segera untuk salat. Jadi ikhwatal iman, gerhana matahari yang perkirakan akan terjadi, bahkan tidak jauh sebelumnya juga terjadi, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka kewajiban kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhil ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, fa idza ra'aitum syai'an min dhalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarih." Hadhil ayat, tanda-tanda ini, allati yursilullahu, yang diutus oleh Allah, la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi, tidaklah dia terjadi karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, yukhawwifullahu biha ibadah, Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hambanya agar dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, maka apabila kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila dzikrih, maka hendaklah kalian segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa du'aih, segera kalian berdoa kepadanya, wa istighfarih, dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kewajiban kita adalah hendaklah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, istighfar, minta ampun, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita bala atau bencana dan malapetaka. Sehingga ikhwatal iman, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat gerhana. Karena di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana adalah hendaklah kita segera mengingat Allah, segera kita salat gerhana. Ini bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan bencana, mengangkat bencana dari kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pertama yang kita jelaskan adalah ma hukmu sholatil kusufi wa daliluha. Apa hukum kita salat gerhana dan apa dalilnya? Di sini disebutkan wa salatul kusufi wajibatun ala ma saraha bihi Abu Uwanah fi sahihi wa hukiya an Abi Hanifah wa ajraha Malik majra al-jum'ah wa qawwa Ibnu Qayyim rahimahullah al-qawla biwujubiha wa ayyada Syekh Ibnu Utsaimin wa dhalika li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha wa kharaja faz'an ilaiha wa akhbara annaha takhwifun lil ibadi. Salat kusuf di antara pendapat para ulama, jadi ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Dan ini dikuatkan juga oleh
pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kenapa mereka mengatakan wajib? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Nabi memerintahkan kita untuk segera salat ketika melihat gerhana. Jadi bukannya kita sibuk memukul gendang, memukul besi-besi dan yang lainnya. Ini adat-adat jahiliyah. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segera kita salat, segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kharaja faz'an ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, beliau keluar sambil merasa ketakutan. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya gerhana tersebut adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah namun sangat ditekankan. Intinya ikhwatal iman, terlepas dari hukumnya entah dia itu wajib ataukah sunnah muakkadah, yang terbaik adalah jangan kita tinggalkan. Jangan kita lalaikan. Karena ini bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menimpakan kepada kita bencana dan bencana. Kemudian masalah yang kedua yang kita jelaskan adalah waktuha. Kapan waktunya? Waktuha min ibtida'il kusufi ila zahabihi. Waktu salat gerhana itu adalah mulai dari awal terjadinya sampai dia kembali cahayanya, sampai selesai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjaliya." Apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian salat sampai dia kembali normal, sampai cahayanya kembali. Jika gerhana matahari, sampai cahayanya normal kembali. Jika dia gerhana bulan, sampai cahayanya kembali lagi. Ini jelas bahwa waktunya adalah mulai dari awal terjadinya sampai dengan selesainya. Kemudian masalah berikutnya adalah kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha. Bagaimana cara kita salat gerhana dan apa yang kita baca ketika salat gerhana. Wa kaifiyatuha raq'atani. Salat gerhana itu 2 rakaat. Yaqra'u fil ula jahran lailan kana aw naharan al-Fatihah. Pada rakaat pertama kita membaca surat Al-Fatihah secara jahar. Entah itu di siang hari atau di malam hari, maka salat gerhana itu dengan jahar. Imam membaca dengan suara keras. Gerhana matahari tentunya terjadi di siang hari, bukan di malam hari, maka imam juga membaca keras. Demikian juga pada gerhana bulan, maka imam membaca dengan jahar. Pada rakaat pertama, jadi membaca Al-Fatihah wa surah tawilah. Setelah itu membaca surat yang panjang. Thumma yarka' tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang lama. Thumma yarfa', kemudian bangkit dari ruku. Fayasma'u wa yahmadu wa la yasjud. Jadi setelah dia bangkit dari ruku, maka dia tidak sujud. Bal yaqra' al-Fatihata wa surah tawilah dunal ula. Akan tapi setelah dia bangkit dari rukunya, dia kembali membaca Al-Fatihah, membaca surah yang panjang juga namun lebih pendek dari apa yang dia baca pada rakaat pertama. Thumma yarka', kemudian setelah itu dia ruku. Thumma yarfa', kemudian bangkit dari ruku. Thumma yasjud sajdataini tawilataini, kemudian dia sujud dengan 2 sujud yang lama. Thumma yusalli ats-tsaniyah kal-ula, kemudian dia lakukan salat pada rakaat yang kedua sebagaimana yang dia lakukan pada rakaat yang pertama. Jadi intinya ikhwatul iman, ringkasnya salat gerhana ada 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita membaca 2 kali Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali membaca surah. Setelah takbiratul ihram, maka kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang. Setelah itu kita ruku dengan ruku yang agak lama. Kemudian
bangkit dari ruku, kita tidak sujud sebagaimana sholat biasa. Namun kita kembali membaca Fatihah yang kedua. Fatihah dan surat yang panjang namun lebih pendek daripada yang pertama. Setelah selesai, maka kita ruku kembali, i'tidal, kemudian baru kita sujud 2 kali sujud sebagaimana sholat biasa. Kemudian pada rakaat yang kedua juga demikian. Membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, membaca Fatihah dan surah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud, baru kita salam 2 rakaat. Ini dia di antara cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ikhwatal iman, gerhana matahari atau bulan adalah hal yang luar biasa, tidak sebagaimana biasanya. Jadi tiba-tiba cahaya bulan menghilang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, cahaya matahari menghilang. Oleh karenanya, jadi salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan salat-salat biasa. Sehingga al-ilmu qabla al-qawli wal amal, hendaklah kita berilmu dulu, tahu ilmunya dulu sebelum kita mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini kita bisa salat gerhana. Terbaik kita salat di masjid berjamaah. Kalau tidak bisa, ya mungkin kita salat, bisa juga salat sendirian di rumah dengan tata cara yang sama. 2 rakaat, kemudian pada rakaat pertama membaca 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali surah. Demikian juga pada rakaat yang keduanya. Kemudian wa yusannu ay ya'idhal imamu an-nasa ba'da salatil kusufi wa yuhadhdhirahum minal ghaflati wal ightirari bid dunya wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a'i wal istighfar. Setelah salat gerhana, dianjurkan bagi imam untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memperingatkan mereka dari kelalaian dan dari sibuk mencari dunia sehingga melupakan akhiratnya, kemudian memerintahkan mereka untuk banyak-banyak berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khataban nasa ba'da salati, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah salat gerhana, wa qala, beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani la mauti ahadin wala li hayatih, tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan karena kematian seseorang, wala li hayatih, tidak juga karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihatnya, fad'ullaha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, wa kabbiru, hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan hendaklah kalian salat, yaitu salat gerhana, wa tasaddaqu, dan hendaklah kalian bersedekah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga mulai dari sekarang ikhwatal iman, apakah dia akan terjadi atau tidak, diperkirakan dia akan terjadi, namun kewajiban kita ikhwatal iman, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang banyak bermaksiat kepada Allah. Kita banyak menzalimi diri kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat malapetaka, mengangkat bencana dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun maksiat, maka maksiat adalah sumber malapetaka. Dia akan membinasakan kita dunia dan akhirat, wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istighfar, bertaubat, mengagungkan namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin ketika mereka mendapatkan informasi bahwa akan terjadi gerhana, yang mereka sibukkan adalah bagaimana memantaunya, menyiapkan kamera atau alat untuk bisa melihatnya. Adapun istighfar dia lupakan.
Sedekah dia lupakan, takbir mengagungkan Allah dia lupakan, apalagi salat dia lupakan. Dia sibuk dengan kameranya, dia sibuk dengan alat-alatnya untuk melihatnya, tidak ada faedahnya sama sekali. Namun jika kita kembali kepada ajaran Rasul, karena ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak istighfar, perbanyak doa, sedekah dan salat, dan tidak usah kita disebutkan oleh kamera-kamera dan yang lainnya untuk melihat bagaimana proses terjadinya. Dan kebanyakan kaum muslimin disibukkan dengan hal demikian. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dengan ringkas ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala kekurangan atau kesalahan itu datangnya dari orang yang menyampaikan. Jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.